Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang dalam dialog kebangsaan singkat bertema Sehat Bersama Indonesia Kuat. Bersama saya MC, Dr. Fernadia Silvianurindi. Kesehatan adalah fondasi utama pembangunan bangsa. Tanpa masyarakat yang sehat, sulit bagi negara untuk maju dan berdaya saing. Hari ini bersama dengan kita telah hadir para narasumber hebat, dari Dr. Desi Oktarina, Dr. Gigi Trisa Fahrani, Dr. Gigi Ena Dwi Retnowati, kemudian ada ahli gizi Indah Listari Salsabila Sarjana Gizi. Terima kasih sudah bergabung melalui Zoom pada kesempatan kali ini. Kita mulai dari sesi pertama, bertemakan peran kesehatan umum dalam ketahanan bangsa. Saya mulai dari Dr. Desi ya dok ya. Dok, Ya, bagaimana dok peran dokter umum dalam memperkuat ketahanan dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia ini? baik. Terima kasih Dokter Fernadia untuk pertanyaannya. Jadi, sebagai dokter umum, kami berada di garda terdepan pelayanan kesehatan. Kami menangani berbagai penyakit, mulai dari infeksi, penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes, kemudian sampai dengan edukasi dan pencegahan. Bangsa yang kuat adalah bangsa yang masyarakatnya sehat. Pencegahan penyakit melalui pola hidup sehat, vaksinasi, olahraga rutin, dan pemeriksaan berkala adalah langkah konkret pembangun ketahanan bangsa. Jika masyarakat sadar pentingnya kesehatan sejak dini, maka produktivitas akan meningkat dan beban ekonomi akibat penyakit bisa ditekan. Artinya, menjaga kesehatan bukan hanya kebutuhan dari pribadi, tapi juga bentuk kontribusi pada negara. Selanjutnya, kita lanjut ke sesi yang kedua mengenai kesehatan gigi serta kualitas hidup. Dokter Gigi Trisa, mengapa kesehatan gigi dan mulut Halo, perlu mendapat perhatian khusus dalam konteks kebangsaan ya dok? oke. Jadi sekarang kalau kesehatan gigi dan mulut itu kalau sampai sekarang tuh kadang-kadang masih suka dianggap sepele ya. Padahal dampaknya tuh besar karena kalau misalnya kesehatan gigi nggak dijaga terus sakit, dimulai dari anak-anak itu maka akan mengganggu aktivitas dalam belajar, bermain, dan juga kesehariannya. Dan sampai sekarang juga data di Indonesia itu angka karies gigi khususnya pada anak-anak itu sangat tinggi sekali. Eh, jadi itu kayaknya kemungkinan disebabkan karena kurangnya kesadaran dan juga kurangnya edukasi tentang kesehatan gigi khususnya untuk kebiasaan menyikat gigi, terus menggunakan pasta gigi berfluoride dan juga kunjungan ke dokter gigi 6 bulan sekali. 6 bulan sekali. Tentunya kita harapkan bertambahnya dengan bertambahnya kesadaran masyarakat tentang kesehatan gigi akan menjadikan generasi anak-anak ini yang lebih percaya diri dan juga lebih produktif. Seperti itu. Baik, baik, terima kasih dokter Gigi Trisa. Kalau menurut pendapat dokter Gigi Ena sendiri, bagaimana dok peran keluarga dalam menjaga kesehatan gigi anak sendiri? Nah, menurut saya peran keluarga itu sangat penting karena pendidikan pertama untuk anak-anak itu ada di keluarga atau orang tuanya. Nah, orang tua itu harus menjadi contoh yang baik dalam menjaga kebersihan gigi dengan tadi cara menyikat gigi, penggunaan pasta gigi. Jadi dari orang tua harus mengajarkan seperti itu. Terus anak-anak juga harus dibatasi konsumsi gulanya, jangan sampai berlebihan. Biasakan anak minum air putih setelah makan dengan cukup dan ajarkan tadi teknik menyikat gigi yang benar sejak usianya masih dini. Kemudian kesehatan gigi ini adalah investasi jangka panjang bagi anak-anak. Jika sejak kecil terbiasa hidup sehat, sehingga dewasa pun akan terbentuk jadi kebiasaan yang baik pula. Begitu. Baiklah, jadi bisa disimpulkan senyum sehat adalah cerminan bangsa yang sehat ya dok ya? Betul. Baiklah, kemudian kita masuk ke sesi yang ketiga mengenai gizi seimbang untuk generasi emas. Kita beralih ke Ibu Indah. Bagaimana Bu isu gizi dan stunting menjadi perhatian nasional? Kemudian peran gizi ini dalam membangun Indonesia yang kuat itu bagaimana? Boleh dijelaskan? Iya, baik. Jadi gizi itu kan adalah fondasi kualitas generasi kita di masa depan. Kalau misalnya ada kekurangan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan, itu bisa sekali berdampak pada jangka panjang
pada perkembangan otaknya ataupun pada fisik anak. Kemudian di gizi sendiri kita mengenal yang namanya konsep isi piringku, di mana konsep isi piringku ini perlu sekali untuk diterapkan, yaitu setengah piring berisi sayur dan buah, seperempat protein dan seperempat lagi karbohidrat. Jadi kalau misalnya anak-anak Indonesia mendapatkan gizi seimbang, kita itu sedang mempersiapkan generasi emas tahun 2045, yaitu generasi yang sehat, cerdas, kompetitif juga secara global. Baiklah, berarti dapat disimpulkan apa yang kita makan hari ini bisa menentukan masa depan bangsa ya dok ya? Ya Bu ya. Ya, betul. Baiklah, sebelum kita tutup, saya minta beberapa pesan singkat dari masing-masing narasumber kita yang luar biasa ini. Boleh dimulai dari Dokter Desi, silahkan dokter. Ya, terima kasih. Jadi ada sedikit aja pesan singkatnya di mana kita harus mencintai diri dengan menjaga kesehatan, kemudian kita harus melakukan cek rutin dan terapkan pola hidup sehat. Selanjutnya boleh dari Dokter Gigi Trisa, boleh dok? Oke, Dokter Fernadia, ini sebagai sesi terakhir dari podcast ini, saya pesan-pesannya kita mulai dari yang sederhana aja. Jangan lupa untuk menyikat gigi 2 kali sehari, terutama itu pagi setelah sarapan dan juga malam sebelum tidur gitu. Baik, terima kasih. Dokter Gigi Ena, silahkan dokter. Kata-kata terakhir dari kami, jadi orang tua itu adalah teladan bagi anak-anaknya. Jadi ajarkanlah anak-anak kebiasaan hidup sehat sejak dini. Nah, yang terakhir dari Bu Indah Listari, silahkan Ibu. Baik, kalau dari saya itu kita harus memilih makanan yang bergizi, bukan cuma sekedar mengenyangkan, karena gizi yang baik itu adalah awal dari masa depan yang cerah. Baiklah, kita sampai di sesi akhir dari podcast kita kali ini. Terima kasih banyak kepada seluruh narasumber atas diskusi yang sangat inspiratif. Semoga dialog atau podcast ini dapat mengingatkan kita bahwa menjaga kesehatan adalah bentuk nyata dari cinta tanah air. Dari tubuh yang sehat, lahir bangsa yang kuat. Saya, Dr. Fernadia Silvianurindi, sebagai moderator mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat untuk Indonesia.